Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, gimana belajarnya hari ini? Sudah siap? Harus tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aku rela bertuhan Allah dan aku rela beragama Islam dan aku rela bernabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan rumahku. Anak-anak semuanya pasti punya rumah ya. Kalau tidak punya rumah, ya, atau ya semuanya pasti punya rumahnya. Rumah itu fungsinya untuk apa? Rumah itu fungsinya untuk melindungi, ya, melindungi dari hujan dan juga melindungi dari panas, ya. Kalau kehujanan kita tidak kebasahan, ya. Kalau misalkan panas, cuacanya panas, kita pun juga tidak kepanasan. Maka dari itu fungsinya rumah, ya, fungsinya rumah itu untuk melindungi. Nah, coba kita belajar ya, rumah itu, di dalam rumah itu ada apa saja. Bentar ya. Nah, di dalam rumah itu yang pertama ada apa ini? Ini namanya genting ya. Genting itu untuk melindungi dari bagian atas supaya ketika ada hujan, ketika ada panas, kita bisa melindunginya ya, tidak kedinginan, tidak kepanasan. Nah, kemudian ini ada apa lagi? Ini ada dinding. Ini yang paling penting ya, yang paling penting yang paling penting dari bagian rumah. Kalau tidak ada dinding, berarti genting itu tidak akan ada. Ya, kalau tidak ada dinding, jendela pun juga tidak bakalan ada. Ya, maka dari itu dinding itu adalah pondasi ya. Dinding itu adalah pondasi yang harus ada ya, pondasi yang paling terkuat. Nah, itu dinding. Kemudian ada lagi ini apa namanya? Siapa yang tahu ini apa? Nah, ini betul ya. Namanya pintu ya.
pintu itu fungsinya untuk apa? Kira-kira ada yang tahu tidak? Nah, ternyata fungsi dari pintu itu untuk apa? Untuk keluar masuk kita, ya. Kalau misalkan kita mau masuk ke dalam rumah, berarti kita harus melewati pintu. Masuk ke dalam pintu. Nggak mungkin dong kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai anak-anak yang cerdas, kita nggak boleh masuk ke dalam rumah melalui jendela, ya. Kalau seperti itu, nanti bisa dikatakan apa? Dikatakan sebagai orang jahat, ya, orang penjahat. Nah, kita kan tahu ya, orang-orang jahat itu kalau mau maling ke rumah seseorang itu melewati apa? Ada yang melewati jendela. Nah, maka dari itu, sekali lagi, fungsi dari atau kegunaan dari pintu itu untuk keluar masuk kita, ya. Nah, kemudian ada lagi ini namanya apa? Siapa yang tahu? Ini namanya jendela, ya. Jendela itu fungsinya, ada yang tahu nggak nih di sini? Anak-anak hebat, anak-anak solih, solihah, fungsi dari jendela itu apa? Kegunaan dari jendela itu apa? Ayo. Ya, jendela itu fungsinya untuk keluar masuk udara, ya, keluar masuk udara supaya udara-udara yang ada di luar itu masuk ke dalam rumah, ya, supaya rumah itu atau kita itu yang berada di rumah bisa segar, ya, tidak mati, ya, tidak 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 ke tidak pengap, ya, tidak pengap. Nah, di sini penting juga adanya jendela supaya kita bisa menghirup udara segar. Apalagi kalau pagi-pagi, ya, pagi-pagi itu udaranya masih segar. Kemudian ya, sangat segar sekali. Ya, maka dari itu di setiap rumah, nah coba di rumah anak-anak semuanya, di rumah adik-adik semua ada jendela tidak? Pasti semuanya ada ya. Ya, kalaupun tidak ada yang besar, di atas ada yang kecil juga. Nah, itu namanya apa? Namanya ventilasi, ya, untuk memasuki udara dari luar ke dalam rumah supaya di rumah itu tetap merasakan kesegaran. Kemudian ada apa lagi? Di sini ada lantai. Ya, ini namanya lantai. Lantai itu untuk apa? Lantai itu nanti kita bisa istirahat, ya, tiduran, kemudian apa lagi? Bisa selonjoran, bisa main, ya, belajar juga kan di atas lantai. Nah, inilah ya namanya bagian-bagian dari rumah. Insya Allah adik-adik sudah paham ya, sudah tahu ya. Sekali lagi coba, yang pertama ini ada apa? Genting. Ini yang kedua pintu, kemudian ada dinding, ada jendela, ada juga lantai. Coba huruf dari rumah, kira-kira ada yang tahu tidak? Rumah itu terdiri dari huruf apa saja ya? Coba lihat, di sini ada huruf, ini huruf R ya, huruf R. Ada R, U, M, A, H ya. R sama U dibaca RU. M sama H dibaca ma. Ditambah H jadi mah. Coba disatukan dari awal. Rumah.
Ya, sekali lagi hurufnya apa saja? Ada R, ada U, ada M, ada A, dan juga ada H. Dibacanya jadi rumah. Ya, itu tadi kita sudah belajar tentang rumah. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami, ya, dipahami dan juga bisa di apa namanya dimengerti oleh adik-adik semuanya. Insya Allah Ibu yakin adik-adik semuanya sudah paham, ya, karena rumah itu adalah tempat tinggal keseharian kita, ya, tempat berlindung kita sehari-hari. Ya, kita mungkin dicukupkan sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama berdoa lagi, doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.